Nah, kemudian kita lanjut ke objek. Yang pertama vektor. Nah, objek ada 3, vektor ada 3 di sini yang saya jelaskan, ada numerik, logical, dan terakhir karakter. Nah, kita mulai dengan vektor numerik. Numerik berarti angka. Nah, di sini X saya mendefinisikan suatu variabel X, didefinisikan sebagai 1.25. Gitu ya. Ini menunjukkan bahwa urutan atau sequence. Jadi, kalau titik 2 itu bukan pembagian, tetapi urutan. Nah, kalau saya ini kurang dari strip ini menunjukkan kalau saya menyebutnya definisi. Jadi X definisikan sebagai urutan 1 sampai 5. Nah, saya run, ini sudah saya run. Oke. Dia di value pada environment, dia muncul. Value-nya X, di mana X itu dari data 1 sampai 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Kemudian mode, kita ingin melihat dia apa. Di sini di konsol muncul mode itu numerik karena berupa angka. Mode dari X, tipe dari X-nya itu berupa angka. Nah, kemudian length. Length itu adalah banyaknya data. Saya run. Oke, baik. Jadi banyaknya data dari X ada 5 data. Yang terakhir, X-nya apa? Nah, saya tanya, di konsol akan keluar. X-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau hanya didefinisikan seperti baris 33 ini, saya run, maka di konsol tidak keluar angkanya. Karena tidak ditanya. Nah, tapi semua yang sudah didefinisikan akan masuk di environment. Oke, itu untuk vektor numerik. Kemudian saya lanjutkan ke vektor logical, di mana vektor logical itu terdapat 2 nilai, yaitu true atau false. Nah, saya definisikan Y. Variabel Y itu definisikan sebagai C, false, true. Nah, C itu untuk menunjukkan kombinasi data. Gitu ya. Jadi, misalkan ada 10 data, kita selalu diberikan fungsi C di depannya. Nah, saya run. Oke, sudah masuk di environment value-nya, di mana Y itu false, true. Nah, kemudian saya panggil Y-nya apa, agar muncul di konsol. Nah, ini sudah muncul di konsol. Kemudian, modenya logical, length-nya, banyaknya data. Banyaknya data ada 2, karena hanya true dan false. Nah, seperti itu ya untuk logical. Nah, pada baris 49, ini saya coba membuat 1 lebih besar daripada 0. Nah, kita run. Oke. Di R ini akan menunjukkan dia nilai true, karena memang benar ya, 1 lebih besar daripada 0. Sekarang kalau yang baris 50, 12 lebih kecil dari 6. Saya run, oke, false hasilnya. Nah, kemudian ada cara lain selain kita tadi memanggil. Tadi kita baris 44 itu kita mendefinisikan data. Nah, kemudian baris 45 ini kita memanggil datanya. Sebenarnya ada cara lebih cepat. Kalau ingin langsung memanggil datanya di konsol, ini kita bisa menambahkan depannya kurung buka, belakangnya kurung tutup. Nah, ini bisa kita run. Nanti langsung muncul. Oke. Biar berbeda saya contohkan misalkan variabel W. Nah, W saya run. Oke, masuk di environment juga keluar di konsol. Nah, nggak harus dimunculkan di konsol ya, cukup didefinisikan saja, tidak apa-apa. Nah, kemudian vektor yang terakhir, karakter. Nah, vektor karakter ini saya contohkan variabel Z. Variabel Z itu didefinisikan dari kumpulan data, di sini ada order, family, genus, spesies. Nah, ini kita untuk semua karakter diberi petik 2 di depan dan di belakang. Nah, saya run. Nah, sudah masuk ke dalam value, kemudian modenya karakter di sini, kemudian length, banyaknya data ada 4, dan Z-nya saya tanya. Nah, keluar sama seperti yang ada di value ini. Nah,
Kemudian beberapa contoh dari vektor. Yang pertama ini saya beri contoh lagi, A. A itu definisikan dari kumpulan data 5 data ini, saya run. Nah, atau pada baris 64 ini, saya run. Hanya tulisan 2.26. Nah, ini berarti menunjukkan angka urutan dari 2 sampai 6, yaitu 2, 3, 4, 5, 6. Saya run. Nah, perbedaan yang tidak diberikan nama variabel itu tidak akan muncul di value. Ya, jadi apabila ingin melakukan analisis lanjut, harus didefinisikan dulu semua variabelnya. Nah, ini kan hanya 2.26, nanti hanya muncul di konsol, tidak muncul di value ini. Nah, kemudian pada baris 66 ini seg itu adalah sekuen. Jadi urutan di mana dari 2 sampai 3 baik, berarti di sini ada intervalnya 0,5. Jadi dari 2 sampai 3 ada interval 0,5, berarti nilai yang didapatkan 2, 2,5, dan 3. Nah, kemudian ini wrap, ini untuk mengulang. Nah, di sini urutan 1 sampai 2 diulang 3 kali, gitu ya. Jadi 1, 2, 1, 2, 1, 2, seperti itu. Kemudian di baris 68 ini wrap dari 1, 2 juga, tapi each dari masing-masingnya diulang 3 kali, gitu ya. Coba saya run hasilnya. Nah, di sini 1, 1, 1, kemudian 2, 2, 2. Nah, oke. Baik. Sekarang saya lanjut ke baris 70, di mana saya akan mencari nilai A. Nah, tapi A-nya lebih spesifik. Sebelumnya A telah kita definisikan di atas bahwa A itu kumpulan dari nilai 6, 2, 8, 4, 10. Ya. Nah, di sini saya tanya A kurung Kurawa, di sini 3. Saya run. Nah, di sini 8 menunjukkan bahwa data yang ketiga itu berapa? Nah, ini yaitu data saya urutkan 1, 2, 3, berarti di sini, di 8. Nah, kemudian baris 71, A, ini dalam kurung Kurawa ini dalam kurung ini minus 1, saya run. Oke, berarti data yang ke-1 dihilangkan. Nah, jadi 6-nya hilang, langsung yang di konsol munculnya 2, 8, 4, 10. Baris ke-72, ini juga 2.4, berarti urutan data kedua sampai ke-4. Nah, kemudian baris 73 dihilangkan urutan 2 sampai 4. Saya run. Oke. Kemudian dilanjutkan di sini C15, berarti hanya data yang ke-1 dan ke-5. Nah, oke. Kemudian yang A ini untuk mendefinisikan A10 ternyata ada 1. Kemudian A sama dengan 7. Apakah ada 7, data 7 di dalam sini? Kita run. Oke, tidak ada. 0. Ya, numeriknya 0, tidak ada data 7. Nah, kemudian A kurang dari 0, apakah ada? Saya run. Oke, juga tidak ada, karena datanya 6, 2, 8, 4, 10. Nah, seperti itu. Kemudian saya tanya lagi, apakah ada mobil di dalam data tersebut? Ini juga NA. NA itu tidak ada ya, not available. Nah, itu untuk vektor. Oke. Baik, kemudian ada namanya faktor. Oke. Jadi objek struktur data itu ada 6. Tadi sudah saya jelaskan mengenai vektor, sekarang ada faktor, kemudian matrix atau matrix, kemudian array, data frame, dan yang terakhir adalah list. Nah, untuk faktor ini kita akan mengelompokkan atau melakukan pengkategorian. Yang ketiga nanti matrix, kita membuat data dalam bentuk baris dan kolom. Array nanti cara yang mudah untuk menyimpan kumpulan data konfigurasi. Dan yang kelima data frame, nanti data berupa matriks yang terdiri dari beberapa vektor, jadi kumpulan beberapa vektor.
Kemudian yang keenam, list. Itu untuk menyajikan kombinasi objek yang berukuran besar dengan menggunakan fungsi list. Oke, baik, kita lanjutkan yang faktor. Yang kedua ya. Yang kedua, faktor di sini saya definisikan suatu variabel f. Variabel f itu definisikan sebagai kumpulan data male, 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 female, male. Nah, saya run. Oke, sudah masuk di value. Kemudian saya run lagi untuk masuk di konsol. Kemudian saya tanya mendefinisikan f-nya ini menjadi faktor. Nah, oke. Di sini sudah masuk, ada levelnya female, male, gitu ya. Saya run. Oke, sudah masuk di sini f. F itu datanya male, 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 female, male. Kemudian levelnya female dan male. Nah, kemudian saya bikin lagi yang lain ff, di mana faktor dari f di sini levelnya male, female. Jadi kita bisa menentukan urutan levelnya. Kalau tadi secara R, bawaan dari R itu akan diurutkan berdasarkan abjad. Jadi female dulu F, kemudian male. Nah, kita ingin membuat yang lain, di mana kita menentukan levelnya sendiri. Nah, kita urutkan dulu, male dulu, baru female. Kita run. Kemudian tanya FF-nya, di sini sudah berubah levelnya ya, menjadi male, female. Nah, kemudian yang baris 97, FG ini saya definisikan sebagai faktor F levelnya jantan betina. Nah, di mana jantan betina ini menjadi pengkategoriannya. Saya run. Kemudian saya run lagi untuk melihat FG-nya. Nah, ternyata di sini levelnya jantan betina tapi tidak ada datanya ya, karena memang datanya kan bukan jantan betina. Nah, kalau saya buat menjadi tabel, di sini di baris 101, nah di sini di mana female-nya ada 1, male-nya ada 4, sesuai dengan level yang dibuat. Nah, di tabel FF ini, male-nya 4, female-nya 1. Nah, yang di depan adalah male. Kemudian yang di tabel FG, nah jantan betinanya, jantannya 0, betinanya 0. Seperti itu. Kemudian yang di 107 ini faktor dari kumpulan data. Jadi data itu tidak hanya berupa numerik atau kategorik, logical ataupun karakter saja. Bisa dikombinasikan ketiganya. Nah, ini salah satu contohnya saya kombinasikan antara numerik dengan karakter. Saya run. Nah, di sini sudah masuk di konsol nilainya di mana levelnya 1, 2, dan A. Karena ada 3 jenis datanya. Oke, baik. Kemudian yang ketiga, matriks. Nah, matriks ini fungsinya sederhana. Ini matriks, kemudian dalam kurung 1 sampai 9. Artinya urutan 1 sampai 9. Di mana dia barisnya 3 baris, kemudian kolomnya 3. Nah, kalau kita lihat di perkalian matriks kan ini di order matriksnya 3 kali 3. Nah, saya run. Nah, sudah muncul di konsolnya di mana di mana matriks ini hasilnya seperti ini. Nah, dia 3 kali 3 dan di R ini akan menyajikan datanya berurutannya ke bawah. Tuh ya. Jadi 1, 2, 3 ke bawah, kemudian 4, 5, 6 ke bawah, 7, 8, 9. Seperti itu. Nah, sekarang cara lain untuk membuat matriks. Pertama, kita run dulu. X-nya dulu, saya definisikan dulu X-nya itu apa. Kemudian X, sudah muncul ya. Jadi tadi kita sempat mendefinisikan X di atas, dan kita mendefinisikan lagi X di bawah. Otomatis di value ini akan terupdate. Jadi nilai X yang ada di value ini akan berupa X yang terbaru. Itu ya, 1, 2, sampai 9. Nah, kemudian ini di sini dimensi. Dimensi di mana
3 kali 3 untuk matriksnya. Saya run, kemudian X-nya, nah, sudah muncul ya, 3 kali 3. Kemudian di sini untuk menanyakan lebih spesifik lagi, X pada baris kedua, pada baris ketiga kolom kedua. Nah, 6 ya, berarti ini pada baris ketiga, ini kolom kedua. Berarti secara spesifik ini 6. R akan memunculkan hasilnya 6. Kemudian di run lagi di 121, ini pada baris ketiga saja. Nah, ini untuk kolom kedua saja. Nah, selain itu kita bisa memberikan nama pada matriks, mana row name-nya untuk nama barisnya ABC. Kemudian untuk kolom namanya V1, V2, V3. Nah, oke. Kita tanyakan nilai X-nya. Oke. Nah, ini sudah berubah ya. Jadi sudah ada namanya pada baris maupun pada kolom. Nah, sama halnya kita akan memanggil data X pada kolom V1. Oke, muncul nilainya pada kolom 1, yaitu pada baris A-nya 1, ini baris B-nya 2, baris C-nya 3. Seperti itu. Nah, oke, ini contoh lain. Sama saja. Ya, ini untuk angka 1 sampai 6. Kemudian matriksnya berukuran 3 kali 2. Nah, ininya. Oke. Kemudian untuk T ini transpose. Jadi nanti akan ditranspose ya. Kolom menjadi baris, baris menjadi kolom. Nah, dengan aturan transpose. Oke. Nah, saya lanjutkan kembali, ada Cbin. Nah, Cbin ini saya run. Oke, ini kombinasi objek pada kolom, tuh ya. Jadi kita kolomnya ditambahkan dengan matriks A lagi. Jadi ini kan tadi matriks A itu adalah 1, 2, 3 ke bawah, 4, 5, 6 ke bawah. Nah, ini dikombinasikan menjadi ada lebih banyak datanya. Seperti itu. Nah, kemudian ini untuk Rbin itu saya run, nanti dia akan mengkombinasikan objek pada barisnya. Jadi ke bawahnya akan bertambah. Seperti itu. Nah, kemudian Rbin-nya ini lebih spesifik. Jadi yang ditambahkan yang di depannya itu hanya 1 dan 2 saja. Tuh ya. Jadi hanya 1, 2 saja ini yang ditambahkan. Nah, sisanya masih sama. Seperti itu. Nah, kemudian objek selanjutnya array. Di sini array ini fungsinya untuk jenis data yang seperti matriks, tapi bisa mempunyai lebih dari 2 dimensi. Jadi bisa banyak dimensinya. Nah, di mana yang pertama ada ini is matrix ini untuk menanyakan sebenarnya apakah benar data A itu adalah matriks. Nah, di sini ada true, kemudian apakah ini array juga true karena datanya array itu berupa matriks juga. Nah, kita akan mencoba membuat array-nya di mana data 1 sampai 4. Nah, di sini saya run. Nah, di sini maksudnya adalah 2 baris, 3 kolom dengan ada 2 kemungkinan. Ya, jadi di array ini di konsolnya akan muncul 2. Nah, dengan masing-masing matriksnya itu berukuran 2 kali 3. Itu. Nah, kemudian di objek yang data frame ini saya run yang baris 154 ini A didefinisikan sebagai s.data.frame. Nah, ini saya run. Nah, jadi saya sudah membuat di sini sudah muncul datanya 3 observasi, 2 variabel. Nah, sebenarnya dari yang atas ya, tadi ada A itu kan sudah didefinisikan di atas matriks. Nah. Oke. Jadi matriksnya tadi ada 3 objek, berarti 3 baris, 2 variabel, 2 kolom. Nah, di mana saya akan memberikan nama, di mana call name untuk A ini panjang dan bobot, saya run. Nah, kemudian
untuk nama dari barisnya, saya beri nama di sini dari individu nanti ya. Di dalamnya itu individu, kemudian urutan dari matriks A-nya seperti apa. Coba saya run dulu. Nah, A hasilnya. Nah, begini. Jadi, tadi ya, ini panjang bobot untuk nama kolomnya. Kemudian nama barisnya individu. Nah, di sini ada save, terus petik 2. Nah, 1, 2, 3 ini sesuai dengan nama tadi. Nah, tadi kan belum diberi nama, sehingga dia individu 1, individu 2, individu 3. Seperti itu. Nah, di tengahnya ini sesuai dengan data tadi. Nah, kemudian kalau saya buat mendefinisikan data, misalkan data panjang, ada 4 data. Kemudian ada bobot, kemudian ada jenis kelamin, ada matanggonat. Di sini saya tulis true, false saja. Kemudian saya jadikan satu menjadi data frame. Saya beri nama data ikan. Nah, data ikan didefinisikan sebagai data frame. Kita masukkan semua, panjang, bobot, jenis kelamin, kemudian matang. Oke, saya run. Oke, kemudian, nah di sini ya, sudah muncul panjangnya, bobotnya, jenis kelamin, dan matangnya. Nah, ini juga sama kalau tidak ingin memanggil secara terpisah, bisa diberikan kurung depan dan kurung belakang langsung. Oke. Nah, kemudian objek yang terakhir adalah list. Nah, di sini saya akan membuat list, jadi kumpulan dari datanya, di mana J saya definisikan list dari A, F, J, K, Y. Jadi beberapa data yang tadi sudah didefinisikan sebelumnya akan dijadikan satu list. Nah, saya run. Nah, kemudian modenya list, kemudian banyaknya datanya ada 4 kumpulan data, yaitu A, F, J, K, dan Y. Nah, saya run J-nya, nah, akan muncul semua datanya yang sudah masuk dalam list. Di sini ya, J-nya yang data pertama mengenai ini, matriks yang awal, kemudian ini dia yang F, kemudian ini yang JK, dan ini yang Y. Itu untuk objek. Jadi objek ini perlu dipahami dengan baik sebelum membuat perintah-perintah dalam R script. Nah, kemudian setelah kita memahami objeknya, kita akan mengetahui fungsinya. Fungsi-fungsi apa saja yang bisa digunakan dalam R ini. Nah, sebenarnya dari tadi kita sudah banyak menggunakan fungsi seperti matriks, kemudian data frame, itu kita sebut sebagai fungsi. Nah, ini juga ada banyak max, min, ABS, round. Nah, ini ada fungsinya masing-masing. Jadi ada fungsi yang sudah dibawa oleh R secara langsung sebagai base-nya, sebagai dasarnya. Ada juga yang kita dapat mengakses fungsinya itu setelah menginstal package. Nah, oke, jadi nanti kalau ada fungsinya apa untuk membuat matriks. Nah, jadi kita ketik matriks itu. Nah, fungsinya apa untuk mencari nilai max. Nah, tinggal ketik max, min, dan lainnya. Nah, oke, selanjutnya operasi. Operasi juga harus dipahami. Pertama, ini adalah penugasan tadi. Nah, yang saya suka menyebutnya sebagai definisi. Jadi A didefinisikan sebagai kumpulan data. Nah, kemudian ada titik koma, itu untuk memisahkan perintah. Jadi nanti perintahnya ada banyak, dipisahkan dengan titik koma. Kalau titik 2 itu mendapatkan urutan. Nah, ini untuk aritmetiknya, untuk perhitungan secara matematika. Kemudian ini ada hubungan. Kemudian ada boolean. Nah, kemudian selanjutnya package. Package itu beberapa fungsi sudah terdapat di R sebagai base atau core. Nah, selain itu kita bisa menambahkan fungsionalitas dengan menginstal package. Nah, contoh package ada plot tricks, ini untuk menyajikan plot, kemudian FSA nanti untuk dinamika populasi, ini sangat berguna sekali. Ini V-stock assessment, kemudian nanti ada ggplot dan lain-lainnya. Kita akan coba. Ada beberapa package yang lama menginstalnya. Oke, karena yang pertama menginstal package itu kita harus terhubung dengan internet karena kita mendownload.
Jadi pastikan sinyal koneksinya bagus. FSA kalau tidak salah hampir 30 menit kita untuk mendownload package-nya saja. Jadi semakin banyak package-nya mungkin laptopnya akan semakin berat. Jadi kita bisa lebih bijak memilih package apa saja yang akan kita gunakan. Nah, kemudian generating data di sini untuk mendapatkan urutan data secara acak melalui fungsi atau operasi yang berguna untuk simulasi indeks dan loop. Jadi kita akan mencoba membuat simulasi, datanya tidak ada. Jadi kita bisa membangkitkan data dari R-nya ini. Kemudian yang terakhir mengenai loops, yaitu fungsi untuk menjalankan serangkaian perintah. Jadi nanti ada perintahnya banyak dalam satu baris. Nah, oke, baik, ini contohnya untuk R normal di sini saya run. Nah, di sini kita ada 10 data. 10 data dengan range angkanya 0 sampai 5. Jadi ini mengikuti sebaran normal ya. Jadi datanya diambil secara acak. Ini, nah tadi saya bilang ada angka 1 dan ini ada angka 8. Jadi pada baris kedua, angka pertama itu menunjukkan angka data ke-8. Begitu. Nah, kalau saya coba run ulang, hasilnya akan berbeda karena akan dicari lagi secara acak 10 data tersebut. Nah, kemudian loops ini tadi datanya perintahnya beberapa macam perintah. Saya run, misalkan X saya definisikan sebagai black, red, green, kemudian Y-nya matriks dari round ini untuk pembulatan ya. Ini adalah fungsi untuk pembulatan. Di sini diambil juga secara acak. Datanya 15 dari range 0 sampai 3. Coba saya run. Nah, Y-nya, nah ini membentuk matriks 3 kali 5. Nah, kemudian kita akan membuat fungsi loop-nya ini cukup panjang di sini. Nah, jadi ada perintah-perintah khususnya lebih spesifik untuk loops ini. Nah, saya definisikan Z. Nah, di sini untuk for, ini ciri-ciri ada loops. Kita ada for dan in. Nah, nanti di sini saya run dulu hasilnya. Nah, di sini sesuai dengan nilai X tadi, nah di sini X-nya dimasukkan karena X sebagai datanya nanti black, red, green. Nah, kemudian angka di belakangnya ini menyesuaikan dengan angka yang ada pada matriks tadi. Tuh ya.